nanti kami update ke penyidik, ya, kami update ke penyidik. Soal chat ponsel kemarin yang diperiksa mungkin sudah ada perkembangan belum sih Pak? Masih didalami pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti, antara lain handphone, itu masih dilakukan, masih berlangsung ya. Pak, kemarin kan sempat pemeriksaan psikolog gitu yang Mas Aldian Dimas. Iya, Tahu berapa pertanyaan? pemeriksaan kemarin ya terhadap saudara Angger Dimas atau bapak dari korban itu dilakukan selama kurang lebih 3 jam. Pemeriksaan psikologi forensik ini dilakukan karena metode penyidikan yang sedang berlangsung menggunakan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis dengan metode-metode ilmiah. Penyidik meminta bantuan teknis kepada beberapa ahli, antara lain psikolog forensik, kemudian tim digital forensik, ahli toksikologi, dan juga ahli kedokteran kesehatan. Metode yang dilakukan oleh tim psikologi forensik itu ada 3, berdasarkan keterangan dari Ketua Apsifor kepada kami, dan rekan-rekan yang mengikuti press release kemarin mungkin sudah mendengar ya. Namanya metode multi-metode yang pertama, yang kedua multi-tools, dan yang ketiga multi-informan. Sehingga berdasarkan komunikasi antara penyidik dengan tim ahli lah, maka disepakati siapa saja yang akan dilakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan. Update terbaru dari YA sendiri seperti apa, dan mungkin kan ada indikasi kalau YA itu mengalami gangguan jiwa Pak sejauh ini? Masih berlangsung karena tahapan proses pemeriksaan psikologi forensik ini dilakukan beberapa kali ya, beberapa kali. Jadi ini masih berlangsung saat ini. Masih berlangsung proses itu. Timeline dan jadwalnya sudah ada oleh tim psikolog forensik. Itu akan dilanjutkan, dilakukan, dan saat ini sedang berproses. Nanti setiap update mungkin nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Pak, dengan ada kamera hari ini diperiksa, apakah kedepannya ada kemungkinan mengarah menjadi tersangka Pak? Sama aja dengan YA mungkin Pak? Proses penyidikan itu adalah pengumpulan fakta, bukti-bukti, juga alat bukti. Apa yang kami sampaikan tadi itu adalah apa yang telah dilakukan penyidik dan rekan-rekan ahli beberapa waktu yang lalu. Jadi kami tidak bisa berandai-andai. Penyidik terus bekerja dan berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, sebagaimana SOP yang berlaku secara prosedural, proporsional, dan profesional. Pak, tersangka udah dikunjungi keluarga Pak? Nanti saya cek. Belum ada info. Belum ada info. Pak, ada informasi tambahan mungkin Pak, karena yang bersangkutan sebelumnya kan mengajak almarhum Adinda Dante itu beberapa sebelumnya itu belajar renang, bukan di situ aja, ada berapa lokasi Pak? Nanti kami pastikan lagi ya, biar akurat. Oke. Pak, hasil ekshumasi otopsi kemarin kan katanya ada yang bagian sebelumnya kan sebelum pemeriksaan itu ada bagian yang memar-memar gitu Pak. Artinya apakah memang sebelumnya ada kekerasan atau fix tidak ada kekerasan? Ya, saat dilakukan press release beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, yang juga dihadiri oleh tim psikologi forensik dari Apsifor, kemudian dihadiri juga oleh tim digital forensik dari Puslapfor Bareskrim Mabes Polri, kemudian dihadiri juga oleh ahli toksikologi ya dari Mabes Polri. Sebagaimana disampaikan oleh tim kedokteran forensik, maka dugaan penyebab kematian Ananda ini adalah
karena tenggelam. Berdasarkan indikator-indikator klinis yang sudah disampaikan oleh tim kedokteran forensik, ditemukan adanya tumbuhan ganggang di sumsum tulang paha ya. Tuh. Dan dokter juga sudah menyampaikan bahwa tidak ditemukan adanya memar. Karena dokter yang menyampaikan itu melakukan pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan proses ekshumasi ya. Berarti tidak ada kekerasan. Tidak ditemukan memar, itu informasi yang dokter sampaikan. Itu yang disampaikan dokter kemarin seperti itu, tidak ditemukan memar dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah yang sebelumnya dilakukan penggalian kubur atau ekshumasi. Pak, yang DA ini kan sebelumnya tersangkut kasus dengan pengeroyokan yang terhadap Putra Siregar.